Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang kembali Pak Kiai di Masjid Al-Latif. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir pada subuh hari ini. Sudah kurang lebih setahun ada ya Pak Kiai? Iya, setahun. Tak berjumpa kan? Kebetulan alhamdulillah berkat rahmat Allah kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen. Kebetulan pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan pagi ini adalah 70 dosa besar dari kitab Al-Kabair. Ya, ya. Ya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membaca zikir 2-3 kali kalimah thayyibah yang sangat disukai oleh Allah ketika hamba-hambanya mengucapkannya sesuai dengan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim, ahabul kalam ilallahi arba'un, ada 4 ya kalimat yang sangat disukai oleh Allah ketika kita sebagai hamba-hambanya mengucapkannya, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu mari kita baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua DKM Masjid Jami Al-Latif ya, Bapak Maksi ya beserta seluruh jajarannya. Ya, melengkapnya Bapak Maksi Ricardo sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al-Latif beserta jajarannya, juga Bapak Muhlis ya, Ketua RT 06 RW 10, juga para jamaah yang alhamdulillah pertama jamaah dari Masjid Al-Latif, kemudian yang kedua jamaah dari Masjid Al-Ikhlas, yang ketiga jamaah dari Masjid Al-Kahfi, dan keempat ya dari jamaah Mushola Parung Bingung. Bahkan dari 5 ini ada jamaah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
barokah dari surah Al-Fatihah ini, ilmu yang kita akan kaji pada ba'da subuh kali ini merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan juga yang kurang sehat pada hari ini, baik yang ada di sini atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah segala penyakitnya. Yang sedang meninggal dunia, ya, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, mudah-mudahan mereka min ahlil khair husnul khatimah dan ahli jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang sedang belajar putra-putri kita, ya, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses kan, ya, disukseskan oleh Allah belajarnya. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Yang sedang berjuang jalan Allah untuk masjidnya, untuk pondok pesantrennya, termasuk Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah dan negeri kita mudah-mudahan masuk ke dalam baldah thayyibah wa rabbul ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian mungkin yang perdana di tahun 2024 ini, alhamdulillah kita mengkaji sebuah kitab yang diberi judul Al-Kabair. Al-Kabair sendiri adalah kata jamak dari kabirah yang artinya dosa besar. Nah, sementara kalau Al-Kabair berarti himpunan dosa-dosa besar, tujuannya bukan untuk kita melakukan, tapi untuk kita supaya mampu menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa besar itu. Nah, dalam kaitan dengan pengajian kita di tahun 2024 ini yang perdana ini, ada disinggung, ya, dalam kitab Al-Kabair ini, ya. Dan insya Allah mungkin kalau nanti sudah pada megang semua kitabnya, untuk mukadimah ini ada penjelasan di sini al-kibru, ya, di antara dosa besar yang harus kita hindari itu adalah al-kibru, yakni sifat sombong, ya, sifat angkuh, sifat arogan, congkak istilahnya, ya, yang kebalikan dari tawadu. Tawadu sendiri bukan tahu warna duit, tapi kalau tawadu itu artinya rendah hati. Nah, kebalikan dari rendah hati itu dalam bahasa Arabnya adalah takabur, yakni sifat sombong. Nah, sifat sombong ini adalah hal yang termasuk dosa besar yang harus kita jauh. Sombong ini termasuk dosa besar karena begitu keras, ya, larangannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan begitu besar dosa, ya, kaitan dengan pelaku sombong tadi, banyak dalam Al-Quran yang telah menjelaskannya. Dan sombong ini ada kaitannya dengan sombong kepada Allah, juga sombong terhadap sesama manusia. Kedua-duanya dilarang dalam agama dan termasuk dosa besar. Di antara ayat Al-Quran
yang menyatakan bahwa dosa besar kaitan dengan sombong ini bahkan diancam dengan akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Surat apa? Suratnya surat apa namanya? Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya. Jadi ada Al-Mu'minun pakai jama'. Ada surah Al-Mu'min. Kalau ini surah Al-Mu'min. Namun kalau Bapak Ibu misalnya di dalam mushaf itu di indeksnya, di daftar isinya enggak ketemu surah Al-Mu'min, itu ada gantinya namanya surah Ghafir. Surah apa? Ghafir. Seperti misalnya mencari surah At-Taubah enggak ketemu, itu gantinya surah Baro'ah. Kalau dalam Al-Quran mencari surah Muhammad enggak ketemu, gantinya ada surah Al-Qital ya. Nah, kalau Al-Mu'min enggak ketemu, ada di situ surah Ghafir. Jadi sama antara surah Al-Mu'min dengan surah ya Ghafir, itu juga. Yang biasanya yang banyak ditulis adalah surah Al-Mu'min, ayatnya ayat 60. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, innalladzina yastakbiruna, sungguh orang-orang yang berbuat sombong an ibadati, dari ibadah kepadaku. Artinya ketika orang hidupnya di dunia ini sombong, termasuk ya, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak nurut kepada Allah, katakanlah disuruh sholat pada malas, disuruh ngaji ya pada berat untuk datang ke taklim, ke tempat pengajian, itu namanya kan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dakhirin, dengan penuh kehinaan. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah taala dalam ayat ini ya ada semacam ya ancaman yang cukup keras. Karena orang yang sombong dalam arti tidak mau ya patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menafsirkan ya ibadah di sini tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah. Karena ayat sebelumnya itu ada ud'uni astajib lakum, ya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa memohon kepada Allah, yang menunjukkan bahwa kita sebagai hamba-hambanya banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyombongkan diri, enggak mau beribadah, enggak nurut kepada perintah-perintah Allah, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dakhirin, dengan penuh kehinaan. Nauzubillah min zalik. Ini kaitan dengan sombong kepada Allah. Kemudian di dalam kitab Al-Kabair ini ditulis mengenai sombong terhadap sesama manusia. Ini juga berat ya dosanya ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim telah bersabda, yang bunyi ya hadisnya itu adalah la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, rawahu Muslim. Artinya la yadkhulul jannata ahadun,
tidak akan masuk surga ahadun seorang pun, ya, fi qalbihi yang ada di dalam kalbunya, di dalam hatinya, misqalu dzarratin seberat zarrah. Ada yang menafsirkan zarrah ini seberat biji sawi, ya, min kibrin, daripada sifat sombong. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jangankan sombongnya ya besar banyak, ini sebesar biji sawi pun, ya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari kecil daripada biji sawi. Kalau dia di dalam dadanya ada sifat atau rasa sombong, merasa paling hebat dan sebagainya, ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Jadi ini termasuk, makanya oleh Imam namanya Syamsuddin Az-Zahabi, sifat sombong ini dimasukkan ke dalam dosa-dosa besar, di antara 70 dosa besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam buku saya Ahsanul Kalam atau himpunan khutbah Jumat pilihan, alhamdulillah buku ini rupanya saya tulis, ya, diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo di Bandung. Itu rupanya mendapatkan sambutan yang cukup positif dari masyarakat Indonesia karena menyebar ke seluruh Indonesia. Buktinya saya lihat tidak kurang 9 kali penerbitan. Jadi sudah 9 kali penerbitan, yang menunjukkan berarti habis lagi, sehingga si penerbit Sinar Baru itu perlu menerbitkan sampai tidak kurang, sekarang ini sudah 9 kali. Itu menunjukkan biasanya kalau buku sering terbit itu berarti ya diminati lah oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah di dalam buku itu saya kemukakan tentang bahaya sombong dan penyebab kenapa seseorang itu bisa sombong, dengan sebab apa. Ternyata Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seseorang bisa menjadi sombong biasanya adalah karena ada 5 hal, ya. Yang pertama adalah karena riasah. Riasah itu artinya karena dia punya kedudukan yang tinggi. Ya, kayak Fir'aun, kenapa sampai mengaku ana rabbukumul a'la dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kan luar biasa. Kalau orang sudah mengaku sebagai Tuhan dan ada al-a'la lagi, ya, qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, bukan hanya sekadar ana rabbukum, aku ini adalah Tuhan kalian, tapi ditambah al-a'la. Jadi Tuhan yang paling tinggi, ya. Ini menunjukkan begitu sombongnya yang luar biasa. Dan alhamdulillah tahun 2015 saya selain ziarah ke Imam Syafi'i yang ada di Mesir, juga lihat si muminya si Fir'aun ini yang sudah tergeletak nih, ya, di mumi di sana. Itu luar biasa rupanya sombongnya ini. Nah, gara-gara apa? Ya, gara-gara punya kedudukan ya mungkin paling tinggi waktu itu, ya, sehingga punya sifat sombong seperti demikian. Itu yang pertama, istilah bahasa Arabnya karena riasah. Riasah itu dari kata rois, ya. Rois itu kan artinya pemimpin. Presiden itu dalam bahasa Arabnya rois jumhuriyah, ya. Jadi rois itu artinya pemimpin. Nah, jadi karena kedudukan tadi, akhirnya biasanya timbul rasa sombong tadi, paling hebat. Yang kedua yang menjadikan orang menjadi sombong, yang harus kita ya hindari
adalah ada istilahnya maliyah. Maliyah itu karena banyak harta. Artinya dengan sebab kekayaan, ya, karena kaya raya begitu, biasanya suka timbul lah rasa sombong tadi. Ya, contohnya dalam Al-Quran seperti Qorun, ya. Jadi Qorun yang surah Al-Qasas itu diungkapkan tentang kesombongan, sehingga akhirnya oleh Allah fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Akhirnya harta kekayaannya bahkan rumahnya kemudian ditenggelamkan karena sombong tadi yang luar biasa karena kekayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sombong, bisa seseorang menjadi sombong katanya kenapa? Karena ilmiah. Jadi karena punya ilmu yang tinggi atau yang banyak sehingga kadang-kadang timbul rasa hebat, rasa sombong. Ini juga menjadikan orang menjadi takabur tadi. Padahal Allah dalam surah Al-Isra telah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi daripada ilmu kecuali hanya sedikit saja, sehingga tidak perlu untuk disombongkan itu. Dan yang keempat, seorang itu bisa menjadi sombong karena istilahnya nasabiyah. Nasabiyah itu dari kata nasab, yakni karena keturunan. Katakanlah misalnya karena keturunan ningrat, keturunan bangsawan, keturunan ya raja, ya raden, atau ya istilahnya darah biru dan sebagainya lah. Jadi biasanya ada timbul rasa sombong tadi karena merasa ya keturunannya paling hebat tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, orang bisa menjadi sombong karena jamaliyah. Jamaliyah itu dari kata jamilun atau jamilatun, ya karena kegantengan atau karena kecantikan. Karena misalnya diberikan oleh Allah fisiknya yang luar biasa, gantengnya atau cantiknya, sehingga ada timbul rasa sombong tadi yang paling hebat lah misalnya, ya. Nah ini tentunya semua yang saya sebutkan tadi harusnya jangan menjadikan orang sombong, takabur, akan tapi hendaknya justru untuk tasyakur, yakni harusnya kenikmatan tadi harusnya dipakai bersyukur kepada Allah, baik itu kaitan dengan kedudukan maupun kaitan dengan masalah harta kekayaan, atau misalnya keilmuan, ditambah lagi kaitan keturunan dan juga kegantengan dan kecantikan. Hendaknya justru harusnya dipakai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya pengertian syukur sendiri, sorful abdi jami'a ma'namallah lima khuliqali ajlih, ya. Seorang ulama namanya Ar-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat menafsirkan atau mendefinisikan syukur, yakni menggunakan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya digunakan untuk sesuatu yang diridhoi, yang disukai oleh pemberinya, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dipakai bersyukur, bukan dipakai takabur. Sehingga mudah-mudahan tentunya dengan bersyukur jadi pahala, ya Allah akan tambah nikmatnya. Karena ada dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri atas nikmatku, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat itu kepada kalian. Dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmat itu, bukannya bersyukur malah dipakai takabur, pilih sombong, ingat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat keras, ya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan dibahasnya pada pengajian perdana tahun 2024 ini kaitan dengan bahaya
dan dosa besar sombong. Kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah jauhkan sifat-sifat sombong dalam diri kita, sehingga kita mudah-mudahan jadi orang yang tawadu, yang rendah hati, ya. Karena semuanya, baik itu masalah kedudukan, kaitan dengan harta, ilmu, keturunan, ya, kemudian juga cantikan atau ganteng tadi, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita bersyukur kepada Allah, bukan dipakai untuk takabur. Mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan dalam pengajian perdana ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, dan sebelum diakhiri dengan doa, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada moderator Bapak DKM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sebelum ditutup, barangkali ada dari para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan, baik dari pembahasan kitab ini ataupun di luar itu juga dipersilakan. Ya, baik. Penting masalah agama lah. Ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pernah tanyain ke Pak Kiai terkait sombong ya. Cuman waktu itu Pak Kiai belum nemu dalil, barangkali sekarang udah nemu dalil. Bagaimana? Jadi dulu saya pernah nanya, sombongin orang sombong itu ini apa namanya, sedekah. Itu gimana hukumnya? Karena saya sendiri sering sombong, tapi kalau sombong, misalnya dia teman pamer iPhone gitu kan, saya pamer laptop gitu. Bisa nggak? iPhone bisa nggak pakai laptopmu gitu? Lebih luasa nggak gitu misalnya? Jadi satu kali ya, barangkali ada pertanyaan lagi ya Pak. Iya. Coba barangkali ada lagi dari para jemaah. Tampung dulu. Kita tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Yang mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana kita caranya mendeteksi bahwa di diri kita atau di sekitar kita ada kesombongan. Gimana caranya kita mendeteksi itu? Apakah kita nggak paham ya seperti apa? Apakah sombong kan kita itu atau orang lain juga ada yang bagaimana mendeteksinya? Dan setelah kita bisa mendeteksi, nah itu bagaimana kita mengatasinya supaya tidak terjadi kesombongan seperti apa? Itu mungkin ya. Ya. Baik. Yang kedua, ada satu lagi mungkin. Satu lagi. Biar tiga nih, ganjil. Kesempatan, silakan. Ya, cuma dua kayaknya ini. Dua ya. Ya, baik. Bisa langsung dijawab aja Pak. Baik. Silakan. Baik. Pertama, bagaimana kalau misalnya ya kita sombong kepada orang sombong tadi. Nah ini kita temukan ada istilahnya mungkin makalah dari ulama yang menyatakan at-takabur lil mutakabir ya shadaqatun. Jadi sombong kepada orang yang sombong ini adalah sedekah ya. Jadi artinya menurut makalah ini bahwa kalau dia ya sombong, kita sombongin lagi supaya dia mungkin tidak terus menerus ya sombongnya, ini ada ya pahala sedekah. Kemudian yang kedua mengenai masalah cara deteksi ya kaitan diri kita ini sombong atau tidak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya Bapak di sana yang saya muliakan, ya tentu untuk mengetahui dengan jelas dalam diri kita ini ada kesombongan atau tidak, ya tentu ini masalahnya masalah batin ya, ada di dalam diri kita masing-masing. Nah jadi ketika kita katakanlah seorang pejabat misalnya, kalau merasa ya paling hebat dengan jabatannya, atau orang kaya raya misalnya menjadi hebat, menjadi sombong dengan ya kayaannya, ada rasa ya paling lah, berarti di situ
sudah ada unsur-unsur kesombongan, yang harus segera istighfar, yang harus segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan sampai terhalang masuk surga. Nah, untuk supaya kita misalnya menghindari dari sifat-sifat tadi, ya biasanya kita ingat bahwa kalau saya sombong, ini berarti dosa besar, bahkan nanti diancam dengan api neraka jahanam. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dakhirin, ya, artinya akan masuk ke dalam api neraka jahanam dengan penuh kehinaan kalau kita ya sombong kepada Allah. Nah, kalau sombong kepada sesama manusia juga diancam dengan tidak akan masuk surga, sesuai dengan sabda Nabi bahwa la yadkhulul jannah ahadun man fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Jadi kalau sebesar biji sawi saja ada rasa sombong dalam diri kita, berarti tidak akan masuk surga. Nah, biasanya dengan kita ingat kepada ayat Quran tadi dan hadis Nabi tadi yang sahih, bahwa kita kayaknya percuma nih ibadah kita kalau misalnya nanti justru kita masuk neraka, ya. Karena kan di akhirat ini ada hanya dua tempat aja, kalau nggak ke surga, ke neraka. Berarti kalau kita nggak masuk surga, ya nanti diazab di api neraka. Nah, dengan kita ingat bahwa akibat daripada sombong nanti justru akan menjadi ahli neraka, tidak akan masuk surga, ya biasanya kita akan bisa menjauhkan diri, yang menghindarkan dari rasa sombong tadi. Itu makanya di antara kiat-kiatnya supaya dosa sombong ini jauh dalam diri kita semua, justru kita ganti dengan tawadu tadi menjadi rendah hati. Kira karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan sudah agak siang, saya sendiri hari ini dari sini langsung ke Jakarta karena harus memberi manasik haji di PTN-RA di Buncit Raya. Oleh karena itu mau kita akhiri acara yang sangat berharga ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala pinta kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina Syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wal khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutupnya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah segala rangkaian sudah kita lewati hingga berjalan dengan lancar dan selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para jamaah, para tokoh, para guru yang telah hadir di majelis pada pagi ini. Semoga langkah kaki kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala dan ridhonya. Amin. Semoga apa yang sudah kita bahas di kajian pagi ini dapat keberkahan. Amin. Dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kiranya itu saja yang dapat kami hadirkan. Kebetulan
kebetulan pagi ini ada sedikit makanan ataupun hidangan kecil-kecilan di selasar masjid. Silakan Bapak Ibu para jemaah bisa nanti dinikmati sambil ngobrol santai. Amin. Dengan itu saya tutup majelis pagi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.